Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Idat Nur Samsi dalam program Oaso Ramadan Masjid Agung Al-Azhar didukung oleh Laz Al-Azhar. Alhamdulillah hari ini narasumber kita luar biasa sekali. Ada Ustadz Fatih Karim. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat. Semangat sekali Ustadz ya. Ramadan harus semangat dong. Harus semangat. Ya Ini kan? gak kerasa Ustadz. Ini kita udah masuk Iya, hari tiba-tiba udah kelima. mau seminggu. Betul. Cepet banget kan? Perasaan sidang isbat baru kemarin Ustadz. Tuh iya. Dan jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Makanya kita harus semangat terus ya. Betul. Rakus beramal soleh insyaallah. Betul. Nah, hari ini kita menarik sekali Ustadz temanya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sunnah dan bid'ah. Oke. Sunnah atau bid'ah Ustadz. Ya. Ini selalu jadi perbincangan hangat Ustadz terkait bid'ah ini. Ya. Yang terbaru biasanya sunnah ini kan selalu satukan sama radikal, Ya. kafir dan bid'ah. Itu Masya udah Allah. nggak bisa Ustadz. Biasanya tiga-tiganya ini selalu melekat dan selalu jadi bahan yang selalu diperdebatkan Ustadz. Nah, itu tuh. Nah, kira-kira Ustadz melihat fenomena ini gimana Ustadz? Tafadhol, Ya, Ustadz. baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Doa kita diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Tahun lalu kita minta kan, ya Allah Betul, pertemukan dengan Ramadan. Ya Allah pertemukan dengan Ramadan. Dikasih. Betul. Saya barusan nih sebelum kesini, ini ada jamaah saya meninggal dunia. Innalillah. Belum 2 Ramadan, baru 1 Ramadan wafat. Jadi teman-teman semuanya kita juga nggak tahu nih apa kita sampai 30 hari apa enggak. Betul. Nah, harapan kita, doa kita sampai selesai. Amin, Ya, insya dan Allah. seluruhnya diterima Allah. Teman-teman ngobrol soal bid'ah atau sunnah memang sih ya. Bahkan kita sekarang jadi diadu domba nih. Betul, ya. Ustaz. Kopiah hitam tuh bid'ah tuh. Ya kan? Zaman Kopiah Nabi nggak ada, putih, Ustaz. kopiah putih ini sunnah gitu. Itu bid'ah gitu kan. Baju tangan panjang itu bid'ah katanya begitu. Jubah itu sunnah gitu Betul. loh. Bukan jaket, bukan topi, bukan rompi, bukan jeans, tapi apa? Jubah begitu ya. Masya Allah. Nah, berarti kalau begitu Abu Lahab itu orang yang paling nyunnah ya. Betul. Karena mereka pakai jubah. begitu ya. Nah, Orang makanya- non-muslim di Arab pakai No jubah juga itu, sekarang. orang main judi juga pakai jubah mereka. Masya Allah ya. Betul, Antum betul. kalau nonton Formula One di Dubai, di Qatar, itu mereka berjubah semua. Bahkan itu jubah itu adalah memang baju kebiasaan mereka di sana. Betul, gitu ya. betul. Jadi sebenarnya apa sih itu ya? Sunnah dengan bid'ah. Kenapa selalu dipertentangkan? Kenapa selalu menjadi isu? Karena inilah cara Barat untuk menghancurkan, memecah belah Islam. Jadi ini adalah bagian dari grand strategi. Jadi sebenarnya yang nggak perlu masalah dimasalahin gitu. Yang pakai jenggot sunnah, yang nggak punya jenggot bid'ah. Kasihan dong ustadz-ustadz kita, ya. Contoh Ustadz Abdul Somad. Betul. Ya, berarti bid'ah gitu kan. Karena nggak ada nyunnah. jenggotnya, Ustadz, Kadang ya. nggak ada jenggotnya. Atau misalnya guru kita ya, Masya Allah, beliau bahkan adalah narasumber di Masjid Nabawi ya. Ustadz sering juga kok di Al-Azhar ngisi. Allahu Akbar, tunggu namanya. Masya Allah, banyak sekali ya. Ustadz-ustadz yang banyak ngisi dan sakofah keilmuannya luar biasa, nggak ada jenggotnya. Ya, kalau kayak saya cuma 5 lembar, 6 lembar gitu ya, berarti bid'ah gitu ya. Berarti beruntung dong Abu Jahal Abu Lahab, paling nyunnah karena Betul, jenggotnya betul. paling lebat Paling gitu. lebat. Atau kambing misalnya juga ada jenggot panjang gitu. Apa berarti kambing itu nyunnah gitu? Enggak gitu Nggak gitu ya, pembahasannya. betul. Jadi gini loh, ya. Kalau nggak paham itu nanya ya, jangan sembarang serang gitu. Betul. Ya, jidat hitam tandanya orang rajin sholat, belum tentu juga gitu. Karena ada orang yang dia gosok-gosok ke sejadah dia juga hitam. Kemudian kalau jidat hitam itu berarti tanda orang rajin sholat, belum tentu. Makanya kita itu nggak sembarangan ngomong, hati-hati. Terus belum lagi kalau misalnya yang sunnah itu naik onta dong, naik Toyota nggak gitu, Betul, ya kan? betul. Nggak begitu gitu ya. Berarti Nabi kan nggak pernah naik onta gitu, nggak pernah naik Toyota, naiknya onta. Berarti kalau gitu Daihatsu bid'ah, ya, Isuzu bid'ah, ya, Honda bid'ah. Cuma Yamaha bid'ah, Yamahmud yang nggak bid'ah katanya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, hati-hati bicara urusan istilah ya. Jadi begini, bid'ah ini adalah sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi adalah apa-apa yang dikatakan kaulnya, ya, contoh hadis Nabi perkataan
ya, atau kemudian perbuatan Nabi, af'al Nabi, ya, perbuatan langsung tapi tidak bukan kata-kata, atau takrir, diamnya Nabi atau ketetapannya Nabi, itu sunnah. Contoh, Nabi melihat ada sahabat yang makan sejenis biawak. Nabi cuma nanya nih, gitu kan? Apakah itu Nabi, ya Rasulullah, kenapa nggak makan? Apakah makanan ini haram? Kata Nabi, tidak. Cuma aku tidak pernah di kampungku nggak pernah makan begitu aja gitu. Nah itu para sahabat tetap makan karena Nabi tidak mengharamkan. Tapi Nabi diem. Nah diemnya Nabi itu berarti sunnahnya Nabi. Artinya boleh. Kemudian ketika ada sahabat misalnya yang dia lihat orang kafir menghina kaum muslimin, nggak kuat banget, tapi nggak memerintahkan. Diambilnya oleh sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas, diambilnya tulang onta, dipukulin ke orang kafir itu, wafat. Nabi diem. Berarti Nabi membolehkan perbuatan itu, tapi Nabi tidak memerintahkan. Betul. Artinya apa? Artinya sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi. Dan tidak semua, ingat, catat, tidak semua yang ada pada Nabi kita diwajibkan atau dianjurkan mengikuti. Contoh, Nabi istrinya boleh lebih dari 4. Antum nggak boleh. Saya nggak boleh. Kenapa? Khusus pada Nabi. Betul. Kenapa begitu? Iya, karena Nabi itu ketika dia menikah itu ada hukum syariah di situ. Satu, kedua, Nabi itu memang ada ya kelebihan yang dimiliki oleh Nabi yang manusia biasa tidak punya. Ya, sehingga antum jangankan 4 gitu ya. Satu aja udah kececer-cecer itu. Ya, satu aja belum dapat malah gitu ya. Lebih parah lagi kalau itu ya. Ya, itu satu. Kedua, apalagi Nabi itu wajib sholat tahajud. Ayo, antum mau nggak boleh lebih istri dari 4 tapi tahajud tiap malam? Kalau lewat dosa. Waduh, lewat dosa berarti. Karena wajib bagi Nabi. Begitu kan? Nggak mungkin. Karena Nabi itu setelah salat tahajud wajib baginya. Contoh apa lagi? Nabi itu saum wisal. Saum wisal itu saum tanpa berbuka. Bayangin gimana itu ya, saum wisal. Nah, ternyata kita itu ada semua perbuatan Nabi yang ada boleh kita ambil, ada yang nggak untuk Nabi. Makanya ada kaidah hukum di dalam hukum syara itu disebut dengan kaidah usul fikih. Ya, kaidahnya begini. Khitabul ummah, ya, khitabur rasul, ya maaf ya, khitabur rasul, khitabul lil ummah, malam yarid dalilul tahsis. Ya, seruan kepada umatnya, seruan kepada rasul itu sebenarnya seruan untuk umatnya juga. Sebelum ada dalil yang mengkhususkan. Nah, gitu. Jadi kalau ada dalil yang mengkhususkan, berarti umatnya nggak boleh ambil. Itulah yang namanya sunnah-sunnah yang dikhususkan untuk Nabi. Tapi ada sunnah yang bisa kita ambil. Contoh, Senin Kemis, menikah, ya, khitan, apalagi makan kurma kalau berbuka, ya. Kemudian apa lagi? Nah, sunnah-sunnah ini boleh kita ikuti, tapi tidak semua. Tidak semua. Nabi, keluarganya nggak boleh nerima sedekah, zakat, nggak bisa. Antum boleh, ya. Keluarga Nabi nggak boleh. Contoh lagi, istri Nabi haram antum nikahi. Istri antum wafat, kemudian berlalu waktu, dia nikah sama antum yang lain, sama teman yang lain, boleh. Kenapa? Karena itu bukan istri Nabi. Betul, betul. Begitu ya. Jadi ada teman-teman, hati-hati deh ya. Jadi kalau ngomong tentang sunnah itu kita harus hati-hati. Satu. Nah, kemudian bid'ah. Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang berselisih atau berlawanan dengan sunnah. Ya, bid'ah itu ada dua, bid'ah urusan agama dengan bid'ah urusan yang bukan urusan din. Biasanya iptek. Nih, zaman Nabi nggak ada. Ini boleh. Kacamata, zaman Nabi nggak ada. Belum pernah saya dapat riwayat para sahabat pakai kacamata, belum ada. Ya, apalagi iptek, Android, ya, apalagi GoPay, apalagi ATM, apalagi yang teknologi baru, komputer, laptop, handphone, apalagi ya. Nah, itu adalah hal-hal baru yang bukan urusan agama. Ini urusan ilmu pengetahuan teknologi atau dalam bahasa Arab disebut dengan hadoroh, madaniyah, madaniyah. Madaniyah itu adalah fisik. Itu boleh. Makanya ada masjid yang nggak mau pakai mic. Kenapa? Bid'ah katanya. Pertanyaan saya, lu kok pakai semen? Padahal nggak ada di zaman Nabi pakai semen, gitu loh. Iya nggak? Betul, Nabi betul. nggak pakai seng loh. Ayo lu bid'ah loh. Harusnya dibongkar. Harusnya pakai ini, pakai pelepah kurma.
Jadi nggak gitu dong teman-teman ya. Cik atu ya kalau bahasa Sunda ya. Cik atu ya sing mana teh belajar dulu baru ngomong gitu loh. Ya, baru ilmu sabuk putih udah pukul sana pukul sini Betul, gitu. betul. Ya, biasalah kalau sabuk putih kan wah dinding ditendangin semua, ada pohon pisang ditendangin semua. Sabuk putih begitu. Ya, kalau orang sabuk hitam tuh dia kalem, dia tahu dia ngomong sama siapa dan dia tahu. Betul, Ya, betul. dia tahu. Makanya kalau kita sesama guru, kita adem. Tapi biasanya di jamaah tuh yang suka nggak adem. Betul, betul, gitu Ustaz. ya. Nah, jadi gini. Oke, yang bukan agama. Nah, yang din, ini juga hati-hati. Contoh, bid'ah itu apa? Menambah atau mengurangi perkara-perkara yang tauqifiyah. Bukan taufikiyah ya, tauqif. Tauqifiyah itu adalah sesuatu yang sudah fix. Contoh, sholat subuh 2. Saking semangatnya antum jadi 20. Bid'ah. Karena nambah Ustaz. Nambah, Isya 4. Aduh, udahlah malas banget gua, 1 gitu ya. Nah, itu bid'ah. Ramadan 29 atau 30 kan? Nggak mungkin 31. Islam nggak ada tanggal 31. 29 30 kan? Antum berapa? 2 hari selesai langsung Allahu Akbar gitu ya. Nah, jadi untuk urusan perkara-perkara yang sudah fix, sholat umroh itu harus seperti itu. Manasik itu begitu, maaf ya, Safa Marwah, ya, Safa Marwah, Marwah Safa, kemudian apa lagi, tawaf, ya, harus sebelah sini tuh, Ka'bahnya, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh antum di sini, muter lawan arus, nggak boleh antum bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah menyalahi, menselisihi SOP lah kalau bahasa Betul, kita ya, betul. teman-teman harus pernah kantor ya. Nah, menyalahi SOP, contoh SOP-nya ini kamera harus kecepatan segini, harus cahaya segini. Antum buat-buat sendiri. Nah, antum tuh ngaco. Makanya apa kata Nabi SAW? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Imam Muslim. Man amila amalan. Barang siapa yang amalnya, perbuatannya tidak pernah mencontoh apa yang kami sampaikan atau SOP, fahuwa raddun, tertolak. Contoh puasa. Antum, loh, Mas, kok nggak buka puasa? Nggak, Ustaz. Saya puasanya beda, Ustaz. Saya lanjut aja. Lanjut aja, saya nggak buka. Rodun, nolong. Oh, Antum sholat, ya, sholat subuh 2 rakaat, begitu, ya. Kemudian apa itu? 2 rakaat. Sholat maghrib, Ustaz. Bid'ah. Ya, baik antum melebihkan atau antum mengurangkan. Contoh, hijab wanita muslimah. Itu seperti itu. Dada tertutup, jilbabnya panjang. Kita enggak. Belah di sini. Itu nggak sesuai SOP. Nah, jadi bid'ah sama sunnah jelas ya. Jadi nggak sembarangan loh. Betul, Ya. Ngomong-ngomong bid'ah itu, jangan sembarang tuduh. Misal ya, ada orang pakai mobil, bid'ah gitu ya. Ada orang kemudian pakai pulpen, bid'ah begitu ya. Semua bid'ah ya. Mic, nggak mau pakai mic, azan nggak pakai mic ya. Ada taklim di dekat rumah saya, masih di Kota Bogor. Itu jamaahnya nggak pakai mic. Oh, oke. Nah, tapi pesertanya banyak, saya bingung. Peserta banyak itu dengerin nggak tausiahnya? Orang tausiahnya di sini, jamaahnya di sono. Betul. Itu bagaimana? Tapi kata dia, Pak, nggak apa-apa, yang penting barokahnya. Ini yang kita salah hari ini, ya. Padahal yang namanya ilmu itu harus didengarkan, ya. Sami itu, proses mendengar itu penting, ya. Karena kalau nggak menyimak, bagaimana kita memahami ilmu? Jadi begitu, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nggak ribut-ribut lagi lah, ya. Mulai hari ini lebih santai. Oh, ini teknologi kok boleh ya. Makanya kita teman-teman lihat ya, murotal Quran teman-teman kan ya pakai mic yang bagus ya supaya suaranya bagus. Itu nggak bid'ah. Ya kan? Pakai jubah boleh. Makanya beberapa ustadz ada yang pakai t-shirt, ada yang pakai jaket. Ya nggak apa-apa. Nggak harus jubah gitu loh. Gitu. Antum tangan pendek nggak apa-apa. Cuma hukumnya mubah. Tangan panjang sunnah. Begitu. Karena di kitab Riyadhus Shalihin dikatakan disunnahkan baju tangan panjang. Makanya saya lebih suka tangan panjang gitu ya. Kemudian apalagi, bukan berarti saya nggak pernah pakai tangan pendek, sering. Kalau apa? Olahraga, ya kan? Atau kemudian lagi santai juga saya tangan pendek. Ada, saya punya jubah juga tangan pendek. Ya jangan diharamkan gitu ya. Kemudian topi ya. Kadang-kadang saya pakai begini, karena saya pakai kopiah hitam. Kadang-kadang saya pakai topi pet. Ya, topi biasa gitu ya. Kalau teman-teman ketemu di jalan, Fatih ya, iya. Pangling, keren banget. Memang saya keren, itu baru tahu. Dari lahir memang udah keren. Dari lahir udah keren. Allah alam bisa. Tapi Ya, Ustaz, gitu ya teman-teman. berarti di samping kita memahami dalilnya,
kita perlu merubah mindset kita juga berarti Ustaz ya? Iya. Jadi Cara dalilnya, berpikir kita. pertama kita harus ngerti dulu dalil ini tuh kategorinya untuk perkara apa. Oh, betul. Dan yang kedua, berubah mindset. Apa berubah mindset? Gini loh, kalau memang pun benar teman kita melakukan bid'ah, enggak kita pojokkan di depan publik. Betul. Enggak kita hajar di kolom komen. Enggak kita bully dia. Kalaupun dia bid'ah, enggak gitu caranya. Ya, Imam Hambali, Masya Allah ya. Imam Hambali itu, waduh, mazhab Hambali ya, Masya Allah. Beliau itu pernah menasihati muridnya, karena muridnya salah. Itu tahu nggak? Dia datang ke rumah, sembunyi-sembunyi, diam-diam, pelan-pelan, gelap-gelap gitu. Datang, kaget muridnya. Wahai Imam, kau ada di situ mau ngapain? Enggak, aku cuma mau mengingatkan. Tadi kamu pada saat ngajar, kamu harusnya nggak begini. Muridmu duduk di tempat panas, kamu di bawah pohon. Cuma gara-gara begitu. Padahal itu muridnya Ustaz ya? Muridnya sendiri, tapi ngingetinnya nggak gitu. Kita kan senang banget ya kalau ngingetin orang tuh. Bro, bid'ah bro, di komen lagi. Iya tuh, anti NKRI lu, dasar lu, Anti kadrun. Pancasila biasanya. Begitu. Aduh, saya bilang, kalau bodoh jangan diborong lah, cicil aja, ya. Cicil aja kredit gitu. Karena kalau borong tuh amal soleh, borong ya. Jadi maksud saya gini lah ya, kalaupun teman kita melakukan kesalahan, satu, dia adalah saudara kita. Ya, mungkin dia nggak tahu, ya kan? Mungkin dia nggak tahu. Contoh misalnya teman-teman ya, hijab ya, pakai kerudung dililit di leher, atau di atas pakai turban lagi gitu ya, dia nggak tahu. Selayaknya bukan begitu. DM aja. Assalamualaikum Mbak, gitu kan, Uhti, saya ingin mengingatkan, bukan karena apa-apa. Saya DM, mudah-mudahan dibaca. Saya ingin mengingatkan, itu yang seperti itu tuh punuk onta. Punuk onta itu dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak, nih dalilnya. Itu bukan kemudian dibully, bahkan buat khusus podcast menghantam dia. Nanti dia balas lagi ngantem. Oh, rame viral. Akhirnya apa coba? Ikhwan fillah, kalau sudah ego nggak bisa nerima kebenaran. Karena dia juga suasananya sudah marah, kita marah. Kalau sudah marah nggak bisa masuk. Gitu. Ya. Nah, biasanya ada ustadz orang yang memang ketika kita ajak diskusi itu langsung menerima Ustadz. Yeah. Tapi ada juga yang ketika kita ajak diskusi, sharing itu belum bisa menerima. Yeah. Dan ini saya rasakan di kampung halaman saya Ustadz. Oh, pasti. Cara berpikir orang-orang daerah dengan kota itu berbeda Ustadz. Tidak semudah orang di kota biasanya Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Betul. Jadi memang tugas kita itu kan nggak untuk diterima. Oh, betul. Jangan lupa, tugas kita itu fadzakir. Innama anta muzakkir. Sampaikan. Karena tugas kamu, kata Quran, hanya menyampaikan. Ya, makanya betul. Nabi itu kan ngomong begini pada saat khutbah wada, ya, haji perpisahan. Apa kata Nabi? Allahumma balaghna fashhad ya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma balaghna, ya Allah kami sudah sampaikan semua, gitu. Ya Allah saksikanlah, gitu kan. Nabi nggak ngomong gini, lu pada nggak mau dengar kata gua, gitu loh. Nabi lo dengerin kenapa sih? Berubah kenapa sih? Enggak. Nabi cuma bilang, Allahumma balaghna, kami sudah sampaikan. Kenapa? Karena kita nggak bisa genggam hati orang. Betul. Iya Ustaz, soalnya susah banget diingatin, apalagi orang tua kita. Sabar. Memang sama orang tua ekstra sabar. Kenapa? Karena orang tua walaupun salah, pasti mau bener. Bos misalnya, antum ngomong nih, bener, tapi bos. Enggak, pokoknya begini. Ya, ini nggak susah bang. Bukan gitu bos, riba itu haram bos, dosa besar. Kita jangan, lu kalau mau ngomongin riba, sono pindah ke masjid. Jangan di kantor. Susah kita. Akhirnya apa? Ya sudah, kita cuma udah ngingetin kan. Tetap dia lakukan di luar kuasa kita. Bagaimana kita? Serahkan dia kepada Allah. Berarti tugas kita itu hanya menyampaikan. Nyampein aja. Makanya saya punya Cinta Quran TV YouTube. Ya, teman-teman nonton ya Cinta Quran TV. Itu semuanya metode penyampaian, ngevlog bareng teman-teman kan. Ngevlog sambil masak. Itu teknik untuk menyampaikan. Kadang-kadang kalau kita nyampaikan kaku, jebret orang tersinggung gitu, spot jantung. Tapi kalau nyampaikannya kayak gini santai, sambil kopi, sambil ngobrol, iya ya benar juga ya. Berarti harus pintar juga membaca yang ibaratnya lawan bicara kita. Betul. Kalau misalnya anak nongkrong, janganlah kita di tempat situ langsung, weh kafir kalian semua, ya, bubar lah. Mending bubar. Kalau dia pukul kita jadi panjang cerita. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Pakai jaket mereka, bro bisa gabung dulu nggak? Ayo gabung. Mana nih sekarang? Mau ke puncak? Wah lewat Bogor dong, iya. Nanti mampir ke Ustadz Fatih ya, ayo bareng-bareng. Mau mampir gitu loh. Ya udah ngaji di trotoar, ngobrol. Jadi perlu cara-cara menurut saya yang bijak, yang cerdas gitu loh ya. Makanya
beda. Kita deketin tukang bubur, harus beli bubur dulu mungkin. Betul, betul. Ya kan? Tapi bukan berarti deketin tukang pelacur harus melacur dulu. Ya, enggak ya. Enggak. Tapi ya gimana? Harus cari cara yang tepat di waktu yang tepat. Biar apa? Efektif. Gitu. Ya. Nah, ini ya. masih terkait bid'ah Ustaz. Ini kan sekarang lagi rame ini masalah, ya itu dia. Bid'ah, terus apa namanya? Kafir dan yang lain sebagainya. Tapi Ustaz sendiri ada, mungkin buat sebagian pegiat dakwah itu ada ketakutan tersendiri Ustaz, karena ketika menyampaikan kebenaran langsung dicap, wah lu tukang bid'ah lu gitu. Ustaz sendiri gimana? Apakah Ya, ini ya itu biasa dalam dakwah. biasa ya? Jadi kalau kita berdakwah itu, kalau nggak ada penentangan, nggak ada kontra, pro semua, nggak seru juga. Betul. Ya, nggak seru juga. Kadang-kadang perlu ada kontra. Supaya apa ada kontra? Supaya kita itu merasa bahwa dakwah ini tuh ada lawannya, ya. Karena kalau sepakat semua, nggak enak. Rasulullah nanti sirah nabawiyahnya antum nggak seru baca. Betul, betul. Datar aja gitu. Rasul lahir, Rasul jadi nabi, wafat deh, gitu doang. nggak seru. Tapi dikejar Abu Jahal, dikatakan orang gila, dibilang tukang sihir, rencana mau dibunuh, ternyata gagal, dikepung rumahnya, lari, dikejar ke gunung. Itu seru. Di situ tantangannya. Di situ serunya. Makan itu serunya kalau udah di sini apa di sini? Di sini Ustaz. Pedesnya di sini. Ya, Ramadan lagi ngomongnya. Asemnya di sini. Seru tuh lagi proses. Betul, betul Ustaz. Ya, hitbah. Udah nikah, aku terima nikahnya. Terus calon istri antum bilang, "Gini doang, Bang." Iya. Tapi antum proses dapetin dia tuh loh. Wah, luar Bapaknya nggak setuju. Udah bapak setuju, emaknya nggak mau. Tetangganya gak setuju, saudaranya kadang. Kakak adiknya nggak mau. Waduh, di situ serunya. Betul, betul. Jadi main bola, udah gol atau proses golnya yang seru. Proses golnya. Proses gol. Hidup ini proses. Jadi kalau saya, biasa di DM dimaki-maki, ya dibilang apa namanya macam-macam lah ya, anti NKRI lah, ya mabok khilafah lah, dibilang radikal. Terserah antum, surga nggak ada di antum. Saya mah nggak peduli, ya nggak peduli saya. Kenapa? Yang penting saya punya dalil, saya punya pijakan, saya punya guru, ya sanad keilmuan saya juga jelas. Udah sampaikan, ya. Dan ingat satu pesan, yang pertama proses ya. Kedua, jangan gampang dengerin orang. Nanti ngomong begini, Ustaz Fatih, lu jangan pakai kopiah begitu dong, nggak cocok. Akhirnya ganti kopiah, ya nggak? Kalau jangan begitu dong, ganti. Ganti. Akhirnya antum nggak akan pernah menjadi diri antum. Kenapa? Selalu dengerin kata orang. Ya nggak? Naik mobil. Masa Ustadz naik mobil? Ya udah saya jadi gembel jalan kaki. Nanti dilihat, masa Ustadz gembel? Akhirnya apa? Ya udah saya nyungsep aja di paret gitu ya. Diselokan gitu ya. Wah, masa Ustadz nyungsep? Coba, sampai kapan antum harus dengerin kata orang? Sampai kapan? Ya, Ustadz nikah. Apa katanya? Ustadz kok nikah? Padahal nikah Ustadz ya. Bagaimana dong Ustadz nggak nikah gitu kan? Ustadz cerai. Lah Ustadz kok cerai? Ustadz nikah lagi. Ustadz nikah lagi. Salah lagi. Terus Ustadz mau gimana? Ustadz ganteng salah. Ustadz nggak ganteng salah. Ustadz kaya salah. Ustadz miskin salah. Terus antum mau apa? Coba. Semua salah. Ya, nanti dikasih matahari panas antum bilang. Dikasih hujan nggak enak minta panas. Orang kayak gitu mah nggak usah didengerin. Ya, nggak usah didengerin. Ya. Jadi gimana? Jalan terus. Yang penting sesuai syariat. Yang penting kita tidak melanggar Ustaz. Yang penting antum nggak melanggar. Antum punya dalil untuk itu. Ya. Betul. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Yap. Ini kurang lebih mungkin sekitar 5 menit lagi nih Siap. kita nih. Berarti cara paling simpel untuk menilai sesuatu khususnya dalam hal agama, bid'ah atau bukan, kita tinggal cek Ustaz ya. Ini ada dasarnya apa enggak? Entah itu jadi, hadis Nabi, perkataan dan lain sebagainya. Betul, misalnya kita dituduh bid'ah. Ya udah, misalnya apa yang dituduh bid'ah? Misalnya saya celana saya nggak cingkrang nih. Misalnya celana saya nggak cingkrang, Ustadz Abdul Somad nggak cingkrang, ya Ustadz lain misalnya nggak cingkrang. Saya dituduh apa bid'ah misalnya begitu, nggak nyunah misalnya. Oke, antum pulang ke rumah, datengin guru, ambil kitab, buka tentang perdebatan cingkrang atau tidak cingkrang. Kita harus mau mencari. Iya, jadi jangan baper. Kita kadang-kadang digituin juga baper, besok nggak kajian lagi, itu juga salah. Betul. Nah, baca kitab, contoh misalnya Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i loh. Ya, itu cingkrang itu sebabnya adalah kesombongan. Kalau kesombongan itu haram. Kalau tidak ada kesombongan, bukan bermaksud untuk memanjangkan, karena kan zaman dulu kan baju zaman dulu panjang-panjang begitu. Bukan maksud kesombongan, itu nggak masuk dalam kategori yang diharamkan. Ya sudah. Jadi artinya apa? Ya saya pegang pendapat berdasarkan pendapat ulama besar Imam Nawawi. Iya kan?
Bagi antum yang mau dicingkrangin, mangga, silahkan. Tapi jangan katakan neraka kepada yang nggak cingkrang gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, contoh misalnya jenggot. Saya tuh pingin, cuma nggak numbuh. Udah pakai colek-colek Firdaus, tumbuhnya di sini coba. Gimana? Nggak punya, antum tuh punya. Saya nggak ada. Ustadz Felix misalnya nggak ada. Ya, cuma 5 lembar kan. Kalau Cina kan jarang jenggotnya, bukan kayak Arab. Kalau Arab memang ada keturunan, atau misalnya Turki atau Irak atau apa, itu memang ada. Bapak saya juga nggak ada. Itu kan faktor turunan. Ya kan? Bukan mau, kalau mau saya mau pingin gitu ya. Cuma kan nggak ada. Nah, jangan dikatakan yang jenggot nyunah, nggak jenggot bid'ah. Ntar dulu. Kok antum mensimpelkan masalah bid'ah sunnah hanya sekedar di jenggot gitu loh. Padahal Nabi katakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa aksamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malukum. Allah itu nggak ngelihat tampang kalian, pakaian kalian, tapi Allah lihat hati dan tingkah laku kalian. Jadi yang sekarang harus kita pelajari adalah ketika antum misalnya dikatakan bid'ah atau apa, jangan baper. Bilang sama saudara antum, terima kasih ya antum udah ngingetin saya. Misal contoh, antum keluarga meninggal, kemudian takziah, yasinan, ya. Kemudian ada yang bilang, yasinan tuh bid'ah. Antum cari buku tentang perdebatan yasin, antum belajar. Nah, nanti datang lagi ke dia, nih bukunya nih, setebal ini loh, tentang pembahasan yasinan loh. Antum ngomong sembarangan, baru ngomong guru pakai YouTube aja. Antum tuh jamaah YouTubiah gitu loh. Yang kuota habis antum jengking gitu loh. Yang nggak ada YouTube tuh, nggak ada kuota antum berhenti. Ya kalau nggak ada punya guru ya, kalau misalnya ilmu masih cetek itu, hati-hatilah. Itu aja pesan saya buat teman-teman, jangan sembarangan ya. Betul. Walaupun niat kita baik, mungkin supaya orang ini selamat gitu, tapi hati-hati. Harus kuat, ibaratnya menjaga emosi juga Ustaz ya. Iya, makanya jangan saya bilang mudah terpancing. Iya, nih antum mau dakwah atau mau menghina. Antum dakwah atau benci. Contoh misalnya ada orang pacaran. Antum tuh ada orang pacaran, antum dakwahin mereka, atau antum ingin ngambil pacarnya. Tipis bedanya. Tipis. Apalagi di kalangan anak muda. Loh iya. Bro, pacaran haram loh, bro. Pacaran haram. Maksud lo apa? Ya lu cepatan putus gitu. Betul. Ya, mending kalau sama antum dinikahi, sama antum dipacarin juga, sama aja gitu kan. Nah, jadi maksud saya bedain ya antara hasad ya dengan dakwah. Dakwah tuh nggak boleh hasad. Betul. Dakwah itu betul-betul dari hati dan akan sampai ke hati. Kalau misalkan kita dakwah dan ternyata yang kita dakwahi reaksinya kurang bagus, berarti ada yang salah juga dengan cara kita menyampaikan itu. Bisa jadi. Makanya kita evaluasi. Mungkin ada kata-kata kita yang nggak tepat gitu ya. Tapi kita udah tepat ngomong, materinya juga udah pas, tapi dia nggak suka. Itu tadi kembali ke pasal 1 tadi. Itu sudah urusannya Allah. Kita tinggal kembalikan, kita doakan, mudah-mudahan. Iya, asal jangan diambil tadi ya. Antum caci, rupanya antum modus gitu ya. Masya Allah. Ya. 2 menit lagi Ustaz, mungkin closing statement buat episode kali ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, perkara bid'ah dan sunnah ini perkara yang tidak ringan ya, karena memang kita harus hati-hati satu sisi, jangan sampai kita menjadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Tapi satu sisi juga kita jangan terlalu berani. Maksudnya apa? Kita harus tahu ketika mau berbuat ini hukumnya apa, ya kan? Contoh misalnya maulid nggak ya? Daripada kita bingung, mendingan kita tanya ulama yang kita yakin kekuatan dalil. Ternyata dia maulid, ya sudah maulid. Kalau yang lain nggak setuju, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah tetap di situ, jangan bingung. Contoh lagi apa? Perkara-perkara yang lain, ya. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, Islam ini indah sekali. Islam ini sangat luas sekali pemahamannya. Tidak mudah kita diadu domba, akhirnya kita perang, akhirnya kita bunuh-bunuhan, akhirnya kita bermusuhan hanya dengan menuruti hawa nafsu, hanya karena kemudian ingin kelompoknya paling benar, kelompoknya paling suci. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan antum semua senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan terus istiqomah belajar Islam, terutama di Al-Azhar. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah semua teman-teman pengurus juga ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Masya Allah, simple dan daging semua Ustaz pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat penonton di channel YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali Ustaz sudah menyempatkan hadir. Ya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di insyaallah, siap, program-program berikutnya. Mudah-mudahan insyaallah. Baik, saya Idat Nur Samsi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari episode kali ini.
Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.